Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, yaitu cara bijak memberi teguran pada anak sebagai orang tua. Tentu kita ingin mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang salih dan salihah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Namun, di dalam proses mendidik anak, terkadang kita perlu memberikan teguran atau nasihat ketika mereka melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut dalam mendidik anak. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami cara-cara yang bijak dalam memberikan teguran kepada anak HR. Dan barang siapa yang menasihatinya secara terang-terangan, maka sungguh ia telah mempermalukannya. HR, Abu Dawud Bukhari. Jelaskan dengan tenang, mengapa perilaku tersebut tidak baik dan apa konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Carilah waktu yang tenang dan pribadi untuk berbicara dengan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman, itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab besar dalam mendidik dan membimbing keluarga, terutama anak-anak kita. Jika kita ingin anak kita berperilaku baik, maka kita harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syaff ayat 2-3. Pertama, kita harus memahami bahwa teguran bukanlah bentuk hukuman, melainkan sebuah proses pembelajaran. Jangan hanya fokus pada kesalahan, tetapi juga berikan pujian dan penghargaan ketika anak melakukan sesuatu yang benar. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7, dengan memberikan apresiasi, kita mendorong anak untuk terus melakukan kebaikan. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Jelaskan kepada anak bagaimana ajaran Islam memandang perilaku tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan menurut syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Hadits ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang harus menjadi dasar dalam mendidik anak, termasuk ketika memberikan teguran. Laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kedua, pilihlah waktu yang tepat untuk memberikan teguran. Jangan menegur anak di depan orang lain, karena hal ini dapat membuatnya merasa malu dan tertekan. Ketika memberikan teguran, hindari menggunakan kata-kata yang merendahkan atau melabel anak. Sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain berusaha mendidik dengan baik, kita juga harus senantiasa berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang salih dan salihah, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Namun, kita juga harus menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter dan kepribadian yang unik. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, pendekatan dalam memberikan teguran mungkin perlu disesuaikan dengan masing-masing anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74, HR, Bukhari, dan Muslim sebaliknya. Fokuskan pada perilaku yang perlu diperbaiki,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menasihati saudaranya secara tersembunyi, maka sungguh ia telah menasihatinya dan menghiasinya." Meskipun hadits ini berbicara tentang nasihat kepada saudara, prinsip yang sama dapat diterapkan dalam memberikan teguran kepada anak. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan usia anak. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengajarkan kita untuk menggunakan metode yang bijaksana dan lemah lembut dalam menyampaikan kebenaran, termasuk ketika memberikan teguran kepada anak. Keempat, berikan contoh yang baik. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan, terutama dalam mendidik anak. Kelima, fokus pada perilaku, bukan pada pribadi anak. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kelembutan, termasuk dalam memberikan teguran kepada anak. Keenam, berikan apresiasi ketika anak melakukan hal yang baik. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan kita tentang konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Ketujuh, jadikan teguran sebagai kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Wahai anakku, ayat ini menunjukkan bagaimana Luqman mendidik anaknya dengan mengajarkan nilai-nilai Islam, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kedelapan, berdoalah untuk anak dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa memohon kebaikan bagi keluarga dan keturunan kita. Terakhir, ingatlah bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Bukhari. Hadits ini mengingatkan kita akan peran penting orang tua dalam membentuk kepribadian dan anak anak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kita. Akhir kata, marilah kita selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita, termasuk dalam mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.